belum sesuai ya, tidak sesuai dengan penulisan MATLAB seharusnya. Nah, jadi kalau kita sudah selesai, compile-nya sudah benar, nah nanti hasil running-nya akan muncul di common window. Ya, itu pun kalau kita di editornya memang dibukakan ya hasilnya itu. Jadi kan nanti hasilnya bisa ditampilkan, bisa tidak ya, tergantung kita. Oke, kita coba new ya, new baru ya, script baru. Kita review kembali ya dari persamaan non-linear. Ya, mudah-mudahan nanti hari Rabu persamaan linear. Kalau sekarang selesai sampai persamaan linear ya berarti Rabu bisa terjadi kuis nanti ya. Oke, jadi di persamaan non-linear kemarin lihat lagi bahwa kita mencari solusi. Ya, solusi persamaan linear itu, non-linear itu sama dengan kita mencari titik potong ya, titik potong kurva fungsi non-linearnya terhadap sumbu X gitu ya. Nah, jadi di solusi persamaan non-linear itu ada dua metode secara garis besar ya, metode tertutup dan metode terbuka. Ya, coba lihat lagi ya, review lagi, mengingatkan lagi ya, karena nanti kuis bisa atau UTS bisa dua-duanya materi ini kan bisa muncul ya. Di metode tertutup itu kan ada berapa metode? Dua ya, dissection dan regular parse. Jadi inti dari metode tertutup itu adalah kita intinya mengurung ya, kita menetapkan suatu interval pengurung ya. Berarti kita tetapkan dua titik X ya, di mana antara X kita sebut XA batas yang bawah dan XB batas yang atasnya, antara XA dan XB diyakini di situ ada titik potong. Ya, jadi titik potong itu harus di antara itu. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa interval tersebut mengandung titik potong? Atau secara umum dulu kita bisa menguji dulu apakah fungsi ini memang ada solusi atau tidak. Ada solusi atau tidak itu dengan cara apa? Kita lihat kurvanya memotong atau tidak. Nah, makanya yang pertama kan sebelum ke metode dissection dan regular parse, kita bisa menggunakan juga metode grafik untuk menggambarkan. Nah, bagaimana menggambar grafik di dalam MATLAB ya? Saya mencoba dari sintak yang bodoh-bodohan istilahnya ya, biar Anda mengerti prosesnya bagaimana. Sebenarnya ada satu fungsi di dalam MATLAB yang fungsi tersebut bisa mengcover ya beberapa action, misalkan membuat range sampai memplot, itu bisa jadi dalam satu fungsi. Tapi saya coba berangkat dari beginner dulu ya. Nah, berangkat dari sini ya, dari Win Display Editor ya. Jadi display editor, nah biasanya saya mencoba mengclearkan dulu supaya nanti pada saat running itu di display common window itu sudah tidak ada hasil sebelumnya sebelum running. Jadi di-clearkan dulu. Jadi ini perintah untuk mengclearkan layar di common window. Clear, CLC ya. Nah, kemudian juga begini. Nanti memori di MATLAB akan selalu menyimpan variabel-variabel yang pernah di-create. Ya, termasuk hasilnya juga. Jadi kalau sebelumnya kita pernah merunning sesuatu dan di file sebelumnya yang kita running itu mengandung misalkan variabel X. Kemudian variabel X itu kita gunakan juga di program yang akan di-running sekarang. Ya, maka nanti nilai X yang lama itu akan masuk, dianggap ya. Kalau X yang di file yang baru ini belum diberi nilai, maka ya nilai X di file sebelumnya yang pernah di running itu akan
mengisi nilai X yang ada di file program kita yang sekarang di running. Gitu ya. Jadi itu mengganggu. Sehingga harus di-clear-kan ya. Jadi semua variabel nilainya di dalam memori MATLAB itu harus. Nah, ini perintah untuk meng-clear-kan, menghapus nilai dari semua variabel yang pernah terdefinisi ya di proses sebelumnya, gitu ya. Jadi Anda boleh sambil ngikutin ya, kalau yang sedang buka MATLAB silahkan. Nah, kita ingin kemarin kan dalam metode grafik itu kita ingin menggambar grafik kurva. Berarti yang harus kita definisikan apa? Variabel X-nya apa? Variabel Y-nya apa? Variabel X-nya ya artinya kan kita harus membuat sebuah interval, ya, interval dari berapa ke berapa. Kemudian kita akan menentukan berapa jumlah titik, ya, titik yang akan diplot nanti dalam grafik tadi. Jumlah titik, kemudian jarak antar atau interval antara satu data X dengan data X berikutnya. Maka kita definisikan begini ya. Jadi X itu harus disimpan dalam sebuah array. Ya, maka kita definisikan di sini data X misalkan, data variable X ya. Ini kita definisikan ya dalam sebuah interval. Nanti jumlah dari variabel X ini sejumlah data yang kita definisikan. Nah, kemudian kita tetapkan dulu nilai awal, artinya X pertama. X pertamanya misalkan ya, kita tuliskan begini ya, ini data X yang pertama, kita definisikan 0 dulu lah, gitu ya. Nah, kemudian kita harus mendefinisikan juga setelah 0, nanti X berikutnya berapa. Nah, jadi rentangnya, jarak antar X-nya. Jadi kita definisikan misalkan delta X, ya. Nah, delta X-nya misalkan kita 0,5 lah, misalkan ya. Ya. Nah, kemudian berapa jumlah X-nya yang mau kita plot? Berarti jumlah data, misalkan ya. Jumlah data itu misalkan 10 lah. Gitu ya. Nah, ini ya, ada setiap kali saya menulis sintaks satu baris ini, selalu saya akhiri dengan titik koma. Kalau saya akhiri dengan titik koma, ini berarti bahwa nilai itu tidak muncul nanti di command window. Tapi kalau ini dibuka, titik komanya dibuka begini, maka jumlah data akan muncul. Ya, contoh ya, segini aja dulu ya, coba lihat. Data X di titik koma, delta X titik koma, jumlah data tidak. Jadi kalau saya running, segini aja dulu. Nah, ini misalkan saya simpan di apa nih? Kok di sini sih? Di kuliah. Ini Alto. Ini sorry ya, trackpad saya bermasalah ini, jadi lompat-lompat begini. Tuh, ya. Ini harus sama klik ini. Nah, di sini aja lah ya. Coba satu ya. Nah, ini kalau di running, nah lihat di command window-nya. Nah, jadi muncul jumlah datanya kan 10 situ ya. Muncul, tetapi yang itu yang data X-nya tidak. Nah, jadi kalau ini kemudian di titik koma lagi nanti nggak muncul jumlah data ya. Oke, ini saya mengajari dengan asumsi ya, diasumsikan semua beginner ya. Jadi kalau ada yang sudah merasa mahir MATLAB, ya nggak apa-apa ya. Atau mungkin kalau ada yang sudah merasa mahir dan ada beberapa yang salah dari saya, tolong dikoreksi ya. Nah, kemudian kita coba create sekarang ya array data X-nya itu. Array data X-nya berarti data yang pertama sudah 0 ya. Maka data yang berikutnya ya, misalnya kita gunakan ini di Alpro ya. Jadi bahasa sintaknya itu mirip ya, di Alpro juga ada. Jadi untuk melakukan iterasi bisa pakai for, bisa pakai while, atau repeat gitu ya.
Nah, misalkan for kita gunakan counter I. Nah, ini dari data keberapa? Karena data pertama sudah ada ya. Data pertama sudah 0, berarti mau data kedua. Sampai jumlah data tadi kan, jumlah datanya berapa? 10 tadi. Nah, baru ini data X kedua, ketiga, dan seterusnya. Mana tuh ya, ini naik ke atas begini. Nah, data ini maksudnya nggak benar. Data ke I-nya itu terserah nanti kan dari mulai 2 sampai jumlah datanya 10, berarti 2, 3, 4, sampai 10 ya. Nah, data kedua sama dengan, berarti data sebelumnya itu kan berarti I-1 ya, yang sebelumnya itu ditambah dengan delta X tadi. Nah, begitu ya. Ini ke atas terus ini. Itu source-nya itu nih. Nah, ya. Nah, jangan lupa setiap kali kita melakukan iterasi baik for, while, atau repeat itu harus diakhiri dengan n. Nah, ini kan sampai sini berarti kita sudah membuat array X. Jadi X1 0, X2 nanti 0,5, X3 1, dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda coba tampilkan hasilnya di sini ya, data X ya, gitu ya. Kita coba running. Nah, ini ada yang salah ya. Seperti ini ya, seperti ini. Nanti kalau Anda meran, itu berarti mengcompile. Kalau salah, sintaknya akan muncul seperti ini. Tapi ini dikasih tahu ya, errornya itu di mana. Undefined function datanya nggak terdefinisi. Kenapa? Karena yang terdefinisi adalah data X. Nah, ini ya, ini harusnya data X. Tuh, ini ke atas nih kursor. Ini harusnya data, bukan data tapi data X. Ya, ini kalau di running lagi, nah, lihat, nah ini ya, data muncul 0, 0,5, 1, 1, dan 1 sampai 4,5 ya. Ini 10 data, ya. Nah, dengan cara yang sama nanti untuk ininya, untuk data apa? Y-nya. Ini kok ke atas tadi atas. Untuk data Y-nya, nah data Y-nya bagaimana? Data Y sesuai fungsinya. Ya, fungsinya yang mana? Nah, kita coba ini aja ya, pakai fungsi yang pertama waktu kita kuliah di nonlinear. Ya, fungsi yang pertama yang di PPT ya, di PPT untuk yang nonlinear. Contohnya, coba pakai itu aja deh. Coba sebutin persamaannya apa? Jadi data Y-nya itu, nah ini juga sama ya. Data Y-nya juga harus kita hitung untuk setiap nilai X yang 10 data tadi. Coba fungsinya dulu, tolong sebutin. Fungsinya. Tolong Anda nyebutin. Lihat lagi PPT yang persamaan nonlinear. Tolong yang bantu, kalau nggak ada saya sebutin nanti yang nggak ada kameranya. Tolong lihat, buka lagi. Saya nggak bisa buka nih ya, ini apa bermasalah nih ya, saya nggak bebas nih buka-buka satu-satu sama lain ini. Yang kalau nggak salah yang eksponen gitu ya. Coba X kuadrat min pangkat min X. X itu kan berarti data X ya di sini. Jadi data X kuadrat gitu ya, kuadrat itu terus min pangkat min X. Eksponen ini ke atas lagi ini kursor ini hari ini trouble, eksponen
on. Eksponen is on. Ini saya nggak betul nih kuliah hari ini nih, kursornya nih nggak bisa diajak kerja sama nih. Lalu pingin ke atas terus nih, nah saya nggak bisa. Waduh. Aduh. Gimana ya? Nah. Aduh, ini saya trouble nih. Saya nggak bisa menggerakkan mouse ke bawah sesuai yang kita inginkan nih. Malah kehapus lagi ya. Oke, saya coba cari aja deh kalau gitu, siapa tahu ada ya filenya yang sudah jadi ya. Rasanya saya pernah bikin juga. Bentar dulu, saya tutup dulu ya Matlab apanya, ini share screen-nya. Saya tidak bisa ini berarti ya, mengetik langsung satu persatu di sini. Saya hanya menampilkan, mudah-mudahan ada filenya ya, pernah saya bikin rasanya. Saya coba lihat dulu ya. Oke, saya tampilkan yang sudah jadi kebetulan ada ya. Nah, sudah kelihatan? Lihat? Ada? Ada? Sudah lihat? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah ya, ini tadi ya. Jadi, oh ini tapi ini eksponen ya. Eksponen ini fungsinya bukan itu. Fungsinya lain ini. Saya coba ganti fungsinya. Berarti fungsinya itu adalah data x i ya, kuadrat min eksponen. Nah, ini kata lagi. Aduh, ini fungsinya lain. Kalau saya edit ini nggak bisa juga misalnya. Aduh, double hari misalnya.
data x kuadrat min eksponen pangkat min x ya, pangkat min x gitu, kemudian dibagi berapa? Bagi berapa? Gimana, Pak? Tadi fungsinya. Sebentar, Pak. X kuadrat min pangkat min X. Ya, min x dibagi dengan min X plus 2. min data x out. Ke atas lagi. Min 2 ya, plus 2 ya. Plus 2. Bapak, mohon maaf, Bapak ya. belum share screen. Bentar ya. Baik, Pak. Trouble juga nih saya hari ini ya. Oke, saya coba share. Nah, gitu ya. Data x kuadrat kan berarti x ya. Min eksponen min data x ke i dibagi min ini ya. Min ini. Min, aduh, atas lagi. Ini saya nggak bisa ngetik bener nih. Mana ya? Nah, gini dulu lah. Ya, berarti ini bukan min data x ya. Ini saya menulis min saja di sini susah banget ini. Tuh, ini saya error nih. Kalau ada yang sudah buka MATLAB boleh deh. Coba, ada yang ikhlas untuk membuka MATLAB? Kalau nggak ada yang bisa buka MATLAB ya ini nggak jalan nih saya kuliah. Mostly saya nggak benar nih, nggak bisa diajak kerjasama. Ada yang punya MATLAB dan bisa bantu saya? Ada? Kalau nggak ada ya hari ini Anda mencoba ngopek dulu aja deh kalau gitu ya di MATLAB. Coba yang belum punya MATLAB di laptopnya boleh silahkan, nanti saya akan share itunya ya, Google Drive-nya. Silahkan diinstal dulu ya. Kalau yang sudah punya MATLAB boleh silakan mencoba, apalagi yang sudah mahir MATLAB-nya ya, coba algoritma kemarin dari mulai ini ya, menggambar metode grafik dulu, kemudian dissection, kemudian regula path ya. Nah, sampai metode terbukanya itu kan ada apa kemarin? Interaction sama secant. Ya, dicoba dulu pakai MATLAB semampu Anda, bisa enggak? Ya. Yang belum masih buta tentang MATLAB, boleh pelan-pelan saja ya, Anda mungkin bisa lihat contoh. Nah, ya ini ya, oke lah segini aja dulu. Ini betul ya, kayaknya ini betul. Data Y ya, itu adalah X kuadrat min eksponen pangkat min X dibagi dengan, oke. Nah, kita mulai ini dari, kalau kita mulai dari 2, atau gini ya, ini jangan, kalau kita mulai dari 0,
nanti suatu saat ada data 2, ada data angka 2. Kalau ada data angka 2 tuh nggak boleh lihat, karena penyebut dari persamaan ini ada min X plus 2. Jadi di situ kalau X-nya bernilai 2, itu nggak diperkenankan ya. Karena nanti menyebabkan fungsinya menjadi tak beringat. Ya, sehingga nanti jangan sampai ada data X yang 2 angkanya. Jadi ini kalau misalkan kita mulai dari data pertama 0 dan selang berikutnya 0,5 itu akan ketemu tuh. Akan ketemu angka 2. Jadi kalau begitu kita ubah saja ini supaya tidak muncul angka 2. Jadi jangan 0,5 tapi 0,45 lah misalnya. Ya, ini ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, ini 0,45 gitu ya. Supaya nanti kalau dari 0 berarti data X berikutnya 0,45, nanti 0,9, terus tambah 0,45. Ya, gitu ya. Coba kita running. Nah, lihat. Nah, Anda bisa lihat ya. Ini kira-kira kurvanya. Dan kalau Anda lihat nilainya di sini, ya nilainya nggak dimunculkan ya. Nilainya nggak dimunculkan, nilai X-nya. Tapi karena di sini yang dimunculkan adalah memplotnya. Memplot data X dan data Y. Ini belum terlihat titik potongnya ya. Bapak Belum dia mohon titik potong. maaf, kurvanya nggak muncul di kita, Pak. Oh, kurvanya nggak muncul. Oke, kita ini berarti kalau gitu harus bolak-balik antara common window sama ini ya. Oh, gitu ya Jimit ya. Kalau MATLAB nggak bisa langsung ya. Nah, ini sudah terlihat. Ada, Pak. Nah, ya. Kalau kita mulai dari X-nya 0 ya. Nah, itu sampai tadi kan selangnya 0,45 ya, sampai 10 data. Ya, berarti sampai 4,5 tuh ya. Nah, ini belum kelihatan memotong. Hanya memotongnya itu harus lebih kecil dari 0. Nah, sehingga interval X-nya kita harus ubah saja ya. Jadi jangan dari 0 tetapi misalkan dari minus 2 katakan. Ini ke atas lagi, ke atas lagi. Sorry ya, saya kalau dari minus 2 ya, kita coba datanya bukan dari 0 tapi dari minus 2, berarti nanti X berikutnya minus 2 tambah 0,45 ya, jadi minus 1,55, nanti minus 1,10 gitu ya, dan seterusnya. Coba lihat. Nah, lihat. Kalau kita mulai dari min 2, nah, memotong nggak? Ada titik potong? Ini kursor saya kelihatan nggak? Kursor saya kelihatan nggak? Ada, Pak. Nah, lihat ya, memotongnya di mana ini nih? Ini kebetulan memang sumbu X-nya itu tidak terlihat ya, tapi dari mulai Y0 ini loh. Y0 ya, sana nih. Ini sumbu X-nya. Lihat, dia memotong di titik ini. Titik ini dan titik ini. Anda bisa perkirakan. Berarti ini kan ada dua solusi ya. Solusinya memotong di dua titik. Ya, jadi antara minus 1 sampai minus 0,5 nih solusinya ada. Minus 1 sampai minus 0,5. Kemudian solusi kedua itu dari 0,5 sampai 1. Ya, itu solusinya. Nah, nanti ya interval ini bisa kita pakai untuk menentukan solusi yang fixnya ya, nilai yang sebenarnya di titik mananya itu pastinya itu dengan memanfaatkan interval ini. Catat ya baik-baik, dari kurva ini kita dapatkan intervalnya minus 1 sampai minus 0,5 dan antara 0,5 sampai plus 1 kurang lebih ya titik potongnya. Nah, jadi ini ya metode grafik ini kita bisa memperkirakan di mana solusi dengan cara melihat titik potong kurva. Ya. Jadi harus diplot nih grafiknya. Nah, oke.
Setelah kita mendapatkan kira-kira ya solusinya di situ, kita dapatkan intervalnya seperti itu, maka nanti kita kembali lagi bagaimana membuat perhitungan dissection-nya itu. Nah, coba lihat lagi, kembali lagi di file PPT. Kalau Anda di laptopnya bisa buka file PPT, buka lagi, coba yang tabel Excel yang dissection. Coba yang tabel dissection yang di PPT, nah, supaya nanti bisa kita lihat bersama ya. Sekali lagi saya tidak mengetik ya, harusnya sih saya ngetik satu-satu ya, biar Anda bisa memahami gitu ya. Step by step sintaks yang ditulis dalam MATLAB itu seperti apa. Ya, supaya nanti lebih paham lah ya. Jadi tidak langsung saya berikan sintaknya semua seperti apa, kemudian nanti Anda tinggal menelusuri ya baris per baris dari sintak program MATLAB saya. Itu secara ini kurang begitu ini ya. Saya tadinya mau langsung aja ngetik di situ ya, tapi ini kursor saya bermasalah sehingga ya sudah nggak usah ngetik, saya tinggal buka saja ya. Saya dan kebetulan memang ternyata saya sudah bikin ya dari kuliah-kuliah sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, itu ada beberapa dokumen ya program, sebagian ya tapi tidak semua. Nah, kita coba lihat saja ya, kembali ke ini ya, saya share screen lagi yang editor MATLAB-nya ya, saya share screen lagi yang editor MATLAB-nya. Nah, ini ya. Sudah terlihat kembali? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, tadi kita mendapatkan ya intervalnya itu, ini fungsinya mana nih ya? Oh, ini fungsinya lain lagi nih. Ini fungsinya yang bukan eksponen ini. Ini fungsinya yang X kuadrat ya, lihat aja nih ya. FA, FB, FC. Ini fungsinya X kuadrat min, bener ya? Oh ya bener. Ya, oke benar. Sudah fungsi yang sama seperti tadi ya. Nah, tadi kan solusi yang pertama itu dia memotong di antara min 1 sampai min 0,5. Nah, kita buat aja di sini min 1 sampai, jadi XA-nya adalah min 1, kemudian XB-nya bisa min 0,5, bisa 0 juga, boleh aja. Ya. Kalau kita ingin lebih dekat, ingin lebih cepat ya bolehlah. Ininya XB-nya itu min, ini saya nggak bisa nulis lagi, 0,5, nah gitu ya, min 1 sampai min 0,5, XB-nya ya, jadi itu pengurungnya, dari XA sampai XB. Kemudian kita harus definisikan ini ya, di counter, karena saya menggunakan iterasinya pakai while. Kalau iterasinya pakai for, itu kenapa ini kita menggunakan repeat atau while? Apa bedanya for dengan while dan repeat? Ya, kalau for itu sudah jelas ya jumlah iterasi yang kita lakukan berapa. Karena kita yang menentukan ya, for i dari 1 sampai berapa. Jadi kalau kita ingin melakukan iterasi yang sudah jelas jumlah iterasinya berapa, pakai for kayak tadi ya. Tetapi kalau kita tidak tahu kita mau sampai iterasi ke berapa melakukannya, ya karena kan ini kita nggak tahu ini ya, errornya. Jadi seperti yang lihat lagi di bisection, jadi error pemberhenti perhitungan kita itu adalah sampai errornya seperti yang kita tetapkan berapa. Ya, nah, makanya error pertama kita harus kasih inisial dulu lah, 1 misalkan gini ya. Nah, saya menetapkan nih while ulangi iterasi, ini kan yang di dalam while ini itu adalah pengulangan ya untuk baris kedua, ketiga, keempat gitu ya, iterasi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
ya, menggunakan while. Nah, jadi itu kita lakukan, ya, iterasinya itu sampai kapan? Errornya itu ini lebih besar nih. Oh ya, selama kalau pakai while, nah bedanya lagi antara repeat sama while. Kalau while ini kan di sini syaratnya itu adalah selama, ya, selama lebih besar errornya dari satu angka yang kita tetapkan, lakukan terus, ya. Jadi sintak di bawah ini dieksekusi semuanya, ya. Syaratnya itu selama errornya lebih besar. Tapi kalau menggunakan repeat, ya, repeat itu syaratnya ditaruh di bawah, ya, di repeat, kemudian ada situ main programnya, kemudian di bawahnya until sampai errornya lebih kecil. Nah, kebalikannya. Jadi sampai syaratnya lebih kecil errornya dari nilai tertentu yang ditetapkan. Kalau while di depan, tapi bahasa syaratnya itu adalah selama dia lebih besar. Jadi kerjakan. Kalau dia sudah lebih kecil, berhenti. Gitu ya. Nah, jadi kemarin kita setelah, coba lihat lagi algoritma bisection. Setelah kita tetapkan pengurungnya, titik XA dan XB, berikutnya apa? Kita bagi dua, kan? Kita bagi dua, interval tadi menjadi dua bagian yang sama panjang. Ya. Nah, kita tetapkan titik tengahnya itu, ini XC nih. Katakan titik tengahnya XC. XC itu adalah XB min XA bagi 2. Ya, tengah. Tapi ditambah dulu, XB dulu. Gitu ya. Nah, ini untuk mengantisipasi kalau ada nilai X yang negatif. Ya. Jadi kalau kemarin kan di kuliah kita tetapkan rumus XC itu kan ya udah XB min XA dibagi 2 kan. Itu dengan asumsi bahwa XA dan XB-nya positif. Artinya kita memulai perhitungan X-nya dari 0. Tetapi kalau dia negatif nanti bisa salah. Sehingga saya tambahkan di sini XB. XB min XA dibagi 2. Nah, ini titik tengah ya, titik tengah. Nah, XB ini untuk tadi supaya mengantisipasi kalau negatif. Setelah kita tetapkan XC-nya, titik tengahnya, kemudian kita hitung semua nilai fungsi, baik di XA, di XB, maupun di XC. Lihat ya, jadi FA kita sebut, FA adalah nilai fungsi pada saat XA. Nah, lihat lagi ya, rumus fungsinya XA kuadrat, min eksponen min XA, ya, dan seterusnya. Begitupun nanti untuk yang nilai fungsi pada XB. Nah, nilai fungsi pada XB dan nilai fungsi pada XC. Nah, buat apa kita menghitung FA, FB, FC? Nah, itu akan kita gunakan apa? Untuk memilih dari dua selang yang sudah kita dapatkan. Berarti kan kita punya dua selang sekarang. Tadinya kan dari XA ke XB, sekarang kalau sudah ada titik XC di tengah, berarti apa sekarang selangnya? Antara XA sampai XC dan XC ke XB. Ya, bukan XA, XB, XC, bukan ya, karena XC ada di tengah antara A dan B. Jadi urutannya XA, XC, sama XB. Gitu ya. Nah, maka selang yang baru ini yang sudah terbelah jadi dua itu berarti yang pertama adalah dari XA sampai XC, kemudian dari XC sampai XB. Anda ini sibuk menulis dulu nih ya program saya. Nggak apa-apa, boleh nanti, tapi nanti harus pakai apa, tintak sendiri ya, ngotak ngatik. Ini contoh aja ya, nggak apa-apa, boleh contoh. Biar nanti dicoba. Nah, jadi ya, akhir dari satu iterasi itu kan kita menentukan dari dua interval yang sudah terbagi tadi, mana interval yang mengandung solusi. Ya. Nah, kemarin ingat lagi caranya dengan
kita coba kalikan nilai fungsi FA kali FC. Untuk ngecek nih ya, apakah betul bahwa ada dari XA sampai XC solusinya. Maka dengan cara kalikan FA dengan FC. Lihat, FA kali FC. Kalau dia negatif, artinya apa? FA dengan FC itu kan berarti berbeda tanda. Ya, entah satu negatif, satu positif, atau kebalikannya. Itu artinya, kalau dia berbeda tanda, maka berarti antara dua titik tadi akan melewati 2.0. Memotong itu berarti. Ya, ingat syarat itu kembali lagi. FA kali FC kalau negatif berarti dia memotong. Nah, makanya nih di sini ada perintah if, ya. If, berarti ini benar nih, berarti selang barunya antara A dan C. Apa berikutnya action kita? Kalau kita tahu bahwa selang yang baru A dan C. Selang baru ini akan menggantikan selang lama. Selang lama kan XA sampai XB. Sekarang ternyata XA sampai XC. Maka berarti batas atasnya berubah. Batas atasnya itu XB tadi kan. XB harus diganti dengan nilai XC. Lihat. Ini ya, sintak yang berikutnya setelah if. Ini menunjukkan ada pergantian. Ya, pergantian batas atas. Berarti XB-nya diupdate dengan nilai XC. Ya, yang lain berarti XA-nya enggak, tetap. XA-nya tetap, hanya XB-nya aja berubah. Tetapi jika sebaliknya nih, else if FC, ya, FC dikali FB yang itu negatif, maka titik solusinya ada di antara C dan B, bukan di antara A dan C. Maka kalau solusinya ada di antara interval C dan B, artinya apa? Batas bawahnya yang harus diupdate, bukan XA lagi, tapi diganti dengan XC. Batas atasnya tetap B, XB. Anda coba bayangkanlah, bayangkan tadi ya, garis XA, XC di tengah, XB. Ya, yang awalnya XA sampai XB, nanti berubah. Selangnya menjadi apakah dari XA ke XC, atau dari XC ke XB. Itu kan yang kita pilih. Nah, gitu ya. Jadi ini nih, ya sintak if sampai n ini ya. Sintak if sampai n ini yang tadi sintak untuk prosedur memilih interval baru. Ya. Nah, setelah kita selesai mengupdate interval yang baru, berarti sekarang intervalnya akan lebih memendek, jadi setengahnya. Ya. Nah, solusi kita itu kan sebenarnya nilai XC. Makanya kita masukkan nilai XC sebagai solusi ke I. Nah, sebenarnya ini nggak perlu ya. Ini kalau kita hanya ingin menampilkan solusi akhirnya aja, Pak. Berarti nanti solusi itu jangan berupa array. Solusi itu ya satu nilai aja. Cuma nanti setiap iterasi diupdate terus nilai dia gitu. Tetapi kan tadi kita ingin menghentikan iterasinya itu dengan menggunakan pemberhenti iterasinya error. Nah, errornya itu kan kita lihat lagi konsep error, yang definisinya itu adalah nilai tebakan sekarang dibandingkan dengan tebakan sebelumnya. Ya, selisih antara tebakan sekarang dengan tebakan sebelumnya, berarti XC sekarang dengan XC sebelumnya dibagi dengan XC sekarang. Nah, atau tadi kan XC sudah dimasukkan ke dalam variabel solusi, maka berarti solusi ke I, nih lihat, solusi ke I, dikurangi solusi ke I min 1 yang sebelumnya, dibagi dengan solusi. Nah, ini error. Kita harus hitung error terus. Nah, sampai N ini kita selesai iterasi pertama. Maka iterasi kedua kita lanjutkan, ya. Ini muter lagi, tapi jangan lupa I-nya, counternya ditambah. Kalau nggak ditambah, berarti I tetap 1 aja. Berarti kita ngerjain hanya iterasi pertama aja diputar-putar terus. Ya.
Jadi I-nya harus nambah, I tambah 1, baru nanti kerjakan lagi, ulangi lagi ini. Nah ini, ya terus seperti itu, ya terus seperti itu, ya. Nah sampai nanti, oh ya, ini ada satu matriks yang saya buat di sini, iterasi di sini. Jadi iterasi ini sebenarnya perlu nggak perlu, ya, yang ini. Jadi boleh ditampilkan, boleh tidak. Ini sebenarnya saya membuat sintak program MATLAB ini untuk menggantikan proses perhitungan di Excel. Jadi di Excel kan kemarin untuk dissection itu sampai menampilkan tabel, ya. Kolom 1 itu nomor iterasi, kolom 2 XA, kolom 3 XB, XC, kolom 4 terus sampai kolom terakhir adalah error, ya, tabel. Nah, jadi saya supaya menggantikan hasil dari dari MATLAB ini sama dengan hasil eksekusi Excel kemarin, makanya saya definisikan iterasi begini. Ini lihat, ini ada I iterasinya, XA saya tampilkan, XC saya tampilkan, XB, FA, FC, itu sampai error. Ya sebenarnya sih kalau kita kan tujuan kita sebenarnya hanya mencari solusi akhir, yaitu solusi ke I yang terakhir, ya sudah, sebenarnya di sini tinggal kita tuliskan solusi saja, solusi ke I yang terakhir berapa, ya, atau kita tulis di bawah, ya, ininya dipindahin ke bawah. Sebenarnya ini, ya, tapi yang ini tuh yang iterasi boleh ditampilkan, boleh tidak. Tujuan kita sebenarnya yang bawah ini. Oke, coba kita running, ya, program saya. Nih, kita lihat. Nah, di sini ada line, oh ya, line 29 yang terakhir ini solusi ke berapa nih? Ya, kok solusi ke I, ya, yang terakhir. Tulisannya solusi ke I. Atau ya saya coba ini dulu lah. Itu kalau solusinya ditaruh di atas bisa Pak? Nah, kalau di atas di sini Sebelum solusi. boleh di sini nih. Cuma nanti ini terus-menerus ditampilkan nih kalau di sini. Di sini ya. Kalau ini tanda titik komanya saya buang, maka nanti solusinya akan terus-menerus tampil setiap kali iterasi. Gitu ya. Tapi saya pinginnya terakhir saja, sekali aja, hasil akhirnya aja gitu ya. Jadi harus ditaruh setelah iterasi berlangsung di sini. Solusi ke berapa nih ya? I-nya sih harusnya ya, ini kan I terakhir ini ya. I terakhir itu harusnya ya tampil ya, berapapun I-nya. Atau kalau saya tulis solusi begini saja, nanti akan keluar matriksnya kayaknya, coba ya. Coba mana nih? XB. Oh, XB-nya. XB-nya tidak diketahui. Mana XB? Ini harusnya sama dengan ini kursor. Ini sama dengan, gitu ya. Nah ini ya, ini. Solusinya itu ini ya, matrik jadinya nanti keluarnya, ya, terusnya matrik. Ini iterasinya keluarnya seperti ini. Kalau ini sampai 0, bisa. Ya, jadi ini gambar ya, saya nggak bisa bebas menggerakkan kursor untuk memperbaiki sintaknya.
Kalau kita mau menampilkan solusi, boleh saja ya. Ini misalkan ini saya tambah sampai -7 biar agak panjang ya. Iterasi. Pangkat -7 ya. Kita berangkat dari atau kemarin coba lihat PPT-nya kita dari berapa ke berapa ya? -1 sampai berapa? Sebenarnya ya tadi kalau lihat dari grafik itu dia memotong di minus 1 minus 0, 0, sekian ya, minus 0, sekian. Kayaknya ya coba lihat ya. Kursor ini. Nah, ini XB-nya juga salah XB. XB ini kenapa XB? XB-nya hilang. X-nya hilang. Ya, ini iterasi ya, ini iterasi. Tapi ini nggak berubah ya, nggak berubah. Selama errornya masih lebih besar dari 7, XP. Kalau kita tampilkan semua ya satu-satu, coba sini ya. Nah, ya, XC-nya, kemudian nilai fungsinya masing-masing. Untuk nge-tracing hasil kita boleh aja ya. Kita tampilkan dulu semuanya untuk men-trace hasilnya. Karena kalau nggak ditampilkan, kita nggak bisa kelihatan. Ya. Nah, coba. Nah, nanti kita lihat ya. Coba dicek dari yang PPT yang kemarin ya. Kalau ada yang PPT kemarin ya, XC-nya min 0,5 ya. Titik tengahnya ya. Kemudian FA-nya sekian, FB-nya sekian, FC-nya sekian. Nah, tapi ini XC berikutnya masih 0,5. Masih 0,5. Coba lihat lagi. FA-nya, FB, FC. Kalau dilihat dari sini, FA negatif, FB negatif, FC negatif, ini negatif semua. Nggak ada solusi ya. Jadi kita coba ganti ininya, intervalnya, kalau dari min 2. Pak, tadi kalau mau nampilin AFC-nya gimana, Pak? Apa? FC-nya? Iya, FA-nya. Kalau di saya kan, saya tadi nyoba cuma ketampil iterasi sama solusinya. Kalau misal Ini mau titik nampil, koma di sini. Ini kan titik koma, saya buang. Kalau titik komanya ada, itu nggak tampil. Ini kalau saya kasih ada begini, nah gini ya, titik komanya ditampilkan. Itu. Jadi nggak tampil. Kalau saya buang titik komanya nanti baru bisa muncul. baik, Pak. Ya, oke. Coba dari minus 2 ya, dari minus 2 sampai 1. Ini gimana nih kursor? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Kita lihat ini ya. Ini iterasi ya, ini kolom pertama itu iterasi. Kolom kedua ini adalah XA, dari min 2 sampai 1. Ya, nah ini titik tengahnya.
ya XC-nya. Nah, kemudian ini nilai FA, FB dulu, FC dulu tadi ya. FC dulu ya. FA, FC, FB. Ini errornya. Tadi 1 kan masih errornya. Ya, lihat sini FA, ini FC, negatif, negatif. Jadi hasilnya positif. Jadi nggak ada di sini. Ya, sementara FC kali FB ini negatif, ini positif. Jadi negatif kali positif, negatif. Maka interval berikutnya ini C ke B ya. C ke B. Maka berarti interval sebelumnya yang XA sampai XB itu XA-nya harus diganti jadi XC. Makanya di sini lihat yang tadinya min 2 sampai 1 sekarang karena interval barunya dari sini sampai sini ya, dari C sampai B, maka sekarang yang di iterasi yang kedua ini intervalnya berubah dari min 0,5 sampai 1, dari sini sampai sini, CB ini, CB ya. Nah, nanti hitung lagi ya, hitung lagi. Nah, interval barunya lagi adalah mana? FA negatif, FC negatif, positif. Tapi FC negatif kali FB positif, nah ini negatif kali positif negatif. Jadi interval berikutnya tetap C ke B lagi. Artinya XA diupdate lagi nih ya, di iterasi ketiga ya intervalnya berubah. Yaitu nilai XC sebelumnya menjadi titik bawah interval. Nah, XB-nya tetap 1. Berarti dari 0,25 sampai 1. Ya, terus seperti itu ya. Terus seperti itu sampai kita lihat. Nah, ini sebenarnya solusinya sudah kita dapatkan pada iterasi ke-18 ya. Karena nilainya XC-nya itu nggak berubah nih. Yang ini nih, sorry. Nah, ini ya, yang ini. Yang kolom yang XC itu yang ini. 0,7035. 0,7035 itu ini errornya sudah 0 sejak iterasi ke-18. Ini ya. Iterasi ke-18 yaitu 0,7035. Gitu ya. Karena sudah 0. Nah, itu kira-kira. Ini kalau kita mau menampilkan persis sama seperti perhitungan di Excel. Tapi kalau Anda, ya Pak, yang penting kan nilai X akhirnya berapa ya? Udah, ini nggak usah ditampilkan ya. Nah, iterasi ini udah nggak usah tampilkan. Jadi ini kasih begitu saja. Tapi langsung aja nilai XC yang terakhir. Nilai XC yang terakhir aja udah XC aja, gitu aja. Nilai XC yang terakhir, tapi nggak usah dikasih jadi koma. Kalau kasih di koma nanti nggak tampil juga, ya. Nah, jadi udah coba kita running. Oh, udah keluarnya cuma itu aja. Hanya nilai XC saja. Jadi apa sih matrik yang tadi ya? Matrik yang tabel, sorry, bukan matrik. Tabel yang tadi itu nggak keluar. Karena itu kan hanya proses aja. Ya, proses menghitung. Ya, itu kan saya tampilkan dulu untuk supaya bahwa nanti perhitungan di MATLAB itu ya sama dengan di Excel. Ya, tapi karena kita hanya butuh ya, jawaban akhir, ya ini sudah. Ya, jadi ini nggak usah ditampilkan, iterasinya di titik koma saja. Nah, tinggal Anda tampilkan cuma XC saja. Nah, ini kira-kira ya salah satu contoh programming di MATLAB. Ya, ini sengaja untuk semester ini karena nama mata kuliahnya adalah teknik komputasi, mau tidak mau, berarti ini harus sampai arah ke komputasi ya. Komputasi itu ya bahasa sederhananya program lah gitu ya. Anda dalam bahasa pemrograman MATLAB. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengetahui metode numeriknya ya, tahu bisection, tahu regula pas, tapi Anda juga harus bisa sampai bagaimana mengimplementasikan metode-metode tersebut dalam program MATLAB. Ya, nah ini yang bisection. Sekarang Anda latihan di rumah,
silahkan bikin untuk yang regular parts. Sebenarnya hampir sama dengan program ini, hanya tinggal mengganti rumus X-nya. Rumus X-nya saja tinggal diganti menjadi apa? Itu ya, menjadi yang sesuai dengan di PPT lah. Lihat lagi rumus untuk apa? XC untuk yang ya regular parts ya, lihat lagi untuk regular parts. Oke. Nah, Anda silahkan bikin program di MATLAB ya. Kemudian sintaknya di print, di screenshot, dan yang tadi yang editornya ya, yang editor di MATLAB-nya di screenshot, kemudian yang hasilnya yang di common window, juga di screenshot. Nanti kedua JPEG screenshot tadi disatukan dalam satu file PDF, kemudian silakan Anda upload ya di tugas 7A. Nanti saya akan bikin di sini ya. Saya akan bikin di LMS assignment ya, saya sedang bikin tugas 7 minggu ke-7 lah ya. Jadi tugas saya tulis langsung di sini 7A ya. Nanti Anda cari ya yang namanya tugas 7A. Silakan diupload di sana. Ya, saya sudah bikin ya di LMS ya. Jadi nanti submitted tugas 7A itu akan jadi bukti presensi hari ini ya. Jadi tidak hanya Anda Jimit, tetapi juga ini ya presensinya. Jadi kalau Jimit ada, tugasnya tidak submit yang 7A, Anda dinyatakan hari ini tidak hadir. Oke, sampai situ ya. Kira-kira untuk hari ini saya tidak bisa menampilkan semua metode ya. Saya tidak bisa menampilkan semua metode karena ini ya ada trouble di laptop saya nih, mouse-nya lompat-lompat begini ke atas terus ya. Dan saya nggak bisa mengajari bagaimana membuat sintaks step by step. Jadi saya hanya tadi menampilkan saja. Alhamdulillah masih ada saya dokumentasi untuk yang metode bisection ya di MATLAB saya. Jadi itu saya bisa tampilkan aja langsung. Nah silakan ya regular parts. Kemudian Anda tolong siapkan untuk hari Rabu juga ya metode terbukanya. Iterasi titik tetap, silahkan kalau Anda tertarik untuk ngoprek MATLAB-nya, ya, kalau yang tertarik program, silahkan juga boleh Anda otak-atik untuk metode terbuka, walaupun mungkin saya belum sampaikan bagaimana membuat sintak program di MATLAB-nya untuk iterasi terbuka, tapi kalau Anda sudah mahir MATLAB, sudah pernah mencoba bikin program di MATLAB, mungkin gampang lah itu bisa mengimplementasikan langsung ya, karena rumusannya sudah ada di PPT. Ya, sambil kita teruskan untuk metode persamaan linear, yang eliminasi Gauss dan seterusnya. Kita akan coba bagaimana implementasi di MATLAB-nya. Ini tolong jangan dianggap sepele ya, karena nanti UTS itu sudah termasuk juga ada soal coding ya gitu. Jadi misalkan nanti ya saya nggak tahu bayangannya ya seperti apa, karena soalnya belum dibikin juga buat UTS, tetapi ya kebayangnya begini, misalkan nanti soalnya diberikan tuh ada sintak program ya, mungkin tidak semua kan, karena layar juga terbatas ya, dari panjang kalau semua sintak program, tapi mungkin akan ditampilkan di capture sebagian program intinya
Ditampilkan di situ, dan kemudian Anda disuruh memilih misalkan. Dari sintak program di atas, nah kira-kira ini metode apa? Misalkan, ya. Metode apa, menentukan apa. Makanya tadi tolong, kalau yang sudah mencatat sintak program saya, perhatikan baik-baik setiap baris-barisnya itu tujuannya buat apa, supaya Anda bisa memahami, oh ini buat menampilkan, oh ini buat menghitung ini, oh ini buat opsional untuk mencari apa tadi misalkan titik apa selang baru dan sebagainya. Tolong pahami ya metode-metode yang numerik tadi, kemudian disesuaikan dengan sintak implementasi di sintak programmatiknya seperti apa. Karena tadi bisa jadi soal UTS salah satunya adalah menampilkan sintak program, atau kalau nanti ada opsi bukan pilihan ganda ya, tapi pilihan esai, maka mungkin Anda diminta tolong ya tuliskan sintak program untuk metode regula fals misalkan. Ya, intinya, yang intinya saja. Ya, mungkin tidak semua tadi ya, tidak, tapi inti programnya. Ya, begitu. Itu kira-kira ya. Makanya tolong jangan disepelekan ini ya. Bisa jadi muncul nanti di dalam, bisa jadi dalam kuis dulu nih ya yang akan datang ya. Minggu ini ya. Minggu ini ada kuis, nanti saya janjian, tapi di luar, kayaknya mungkin harus di luar jadwal kuliah ya. Karena kalau saya pakai hari yang Rabunya, nanti kan Anda, ini hari ini sebenarnya kalau ini mau saya lancar ini, saya bisa tuntaskan semua nih ya. Sebenarnya programnya sampai yang program linear. Karena kan materi UTS-nya sampai program linear. Ini karena tapi bermasalah tadi ya, banyak kendala, ini banyak habis waktu juga. Jadi ya terpaksa mungkin hari Rabu kita teruskan untuk membahas ya, program di MATLAB ya, seperti ini. Nah berarti kalau begitu, kalau minggu ini ada kuis, ya bukan kalau lagi, kayaknya ada ya, kan ada kuis. Nah, akan kita sepakati nanti di WA group saja ya, di luar jam kuliah. Ya, nanti tolong koordinasi ketua kelasnya dengan saya kira-kira harinya kapan. Kita akan mengadakan kuis ya yang tidak bentrok dengan kuliah yang lainnya. Ya, karena sebelum UTS kita harus mengadakan kuis lagi untuk persamaan linearnya. Ya. Nah, kemarin kan yang disubmit minggu kemarin itu adalah yang tidak ada tatap muka dengan saya, itu latihan kuisnya. Tapi itu latihan kuisnya akan saya masukkan ke komponen tugas. Ya, nah kuis yang sebenarnya nanti besok, karena kuis yang sebenarnya itu nanti soalnya akan sama dengan TF 0, ini 01 ya. Nah, TF 02 dan 03. Ya, kita ada 3 kelas paralel dan kita sepakat nanti kuisnya harus 1 soal, biar standar sama, tidak masing-masing. Begitu. Nah, untuk yang kuis yang pertama sebenarnya tentang yang persamaan non-linear kemarin ya, sebenarnya kelas Bu Herti sama Bu Dea itu mengadakan kuis sendiri itu bareng. Ya, cuman saya kemarin kan sedang kondisi tidak fit ya, kesehatan saya. Jadi saya izin untuk kelas 01 tidak ikut bareng kuis sama kelas 02 03, tetapi nilai kuis yang pertama tentang topik persamaan non-linear itu saya ambil dari kuis yang ada di LMS itu, ya. Anda sudah ngerjain kuis yang sebelum yang kuis yang barusan yang kemarin ya, minggu kemarin, yang dulu minggu ke berapa ya, 3 atau 4 ya, itu kan pernah ada kuis. Nah itu nilai itu yang akan menggantikan nilai kuis yang pertama. Begitu ya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Pak mau tanya, untuk tadi kan error sama dengan ABS ya Pak, ABS itu fungsinya dia buat apa Pak? ABS itu absolut ya, singkatan dari absolut. Jadi untuk memutlakkan. Jadi kan gini, kalau nilai sebelum nilai sekarang minus, nilai sebelumnya juga minus. Ya. Coba, misalkan kan nilai XC sekarang minus 2 misalnya. Sebelumnya minus 1. Ya, minus. Nanti kalau diselisihkan berapa tuh? Ya, selisihkan berapa? Jadi absolut itu untuk menghitung selisih gitu.
Ya, untuk selisihnya saja. Jadi tidak memperhatikan dia tandanya negatif atau positif. Yang penting selisihnya aja yang kita lihat. Tapi kalau tadi negatif negatif, nanti coba aja hitung. Kalau negatif dikurangi kurang negatif, jadi plus nanti. Ya, jadi yang harusnya selisih maka bahkan bukan selisih itu jadi. Ya, jadi gitu. Yang itu absolut aja. Kita mencari selisihnya. Jadi nilainya saja. Jadi negatifnya dihilangkan. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Coba saja kalau anda apa? Nah, ini saya mau coba, penasaran, coba aja. Abs-nya dihilangkan. Ya. Nanti hasilnya kayak gimana? Gitu ya. Kalau kita X-nya itu selalu positif ya, nilainya selalu positif, itu mungkin nggak pakai abs juga nggak apa-apa. Tetapi itu tadi nanti errornya akan turun, akan negatif positif. Kalau nilai yang sekarang lebih kecil dari nilai sebelumnya, itu kan rumus error itu kan nilai sekarang dikurangi nilai sebelumnya. Yang sekarang lebih kecil dari sebelumnya, nanti hasilnya errornya akan negatif. Tapi kalau nilai yang sekarang lebih gede dari yang sebelumnya itu masih positif. Jadi supaya errornya tidak turun naik positif negatif gitu. Ya. Nanti kalau negatif, nah nanti dia akan keluar dari itu, keluar dari tadi kan iterasi. Iterasi itu kan ulangi iterasi sampai nilainya kurang dari satu bilangan. Biasanya bilangan yang kita tetapkan positif. Tetapi tadi kalau misalkan nilai yang sekarang lebih kecil dari sebelumnya menghasilkan error negatif, udah langsung berhenti iterasi itu. Karena nilai negatif itu sudah lebih kecil dari nilai berapapun angka yang paling kecil yang kita tetapkan, tetapi positif. Coba, ya, Anda tetapkan errornya sampai lebih kecil dari 0,0005. Kira-kira nanti kalau errornya menghasilkan negatif minus 1 aja. Minus 1 lebih kecil atau lebih gede dari 0,0005? Nah, 1, minus 1 lebih kecil atau lebih gede daripada positif 0,0005? Itu kan lebih kecil. Ya. Iya, negatif. Maka itu dia akan keluar dari iterasi. Sudah selesai itu iterasinya. Gitu loh, ya. Walaupun angkanya besar 1, tapi negatif. Nah, makanya supaya menghindari tadi ada error yang negatif, kita absolutkan. Gitu ya. Ada lagi? Udah clear ya? Silahkan ya mencoba ya. Untuk yang regular pass ya. Regular pass itu berarti ya tadi ya, yang editornya, sintak di editornya sama hasilnya yang di common. Ya. Ya kalau bisa yang di common window-nya itu yang tabel yang sesuai dengan di Excel aja. Ya, jangan langsung nilai XC-nya saja. Tetapi yang tadi ya, yang tabelnya tampilkan. Ya, di capture itu. Nanti digabung PDF. Ya. Sampai hari Rabu ya. Saya kasih waktu ya. Nanti latihan nih ya, ini Senin, ya Selasa, Rabu. Udah 2 hari ini Anda ngoprek-oprek bikin tadi program itu. Jadi tadi tugasnya yang hanya basic change sama regular false aja, Pak? Regular false aja dulu. Ya, yang basic enggak, Pak? Ya, basic change kan barusan udah, tadi kan saya tampilkan sintaknya, kemudian saya sudah running juga hasilnya seperti itu. Jadi basic change nggak usah, regular false aja. Regular false, tetapi tadi editornya ya, sintaknya, dan hasilnya yang di common window-nya itu. Ya, jadi itu 2 file capture yang masing-masing JPEG itu nanti gabung jadi 1 file PDF. Ya, satu metode. Kalau Anda misalkan nanti, Pak saya udah nyoba-nyoba juga nih yang metode terbuka, metode terbukanya. Ya, iterasi titik tetap sama apa lagi. Nah, boleh silahkan kalau mau jadi 2 file. Ya, yang file pertama itu berarti regular false aja, tapi isinya ada 2 JPEG ya, digabung. File yang kedua kalau Anda mau metode terbuka silahkan. Nanti saya akan lihat siapa yang submit 1
sampai submit 2. Kalau yang submit 2, yang metode terbuka juga Anda submit, Anda selesaikan, itu saya kasih bonus itu ya. Tugasnya nilainya akan saya tambahkan. Ya, saya akan menghargai setiap effort yang sudah Anda lakukan. Ya, sekali lagi nilai akhir nanti itu akan sangat bergantung pada effort Anda. Jadi setiap effort itu akan berbuah hasil lah ya. Jadi kalau tidak ada effort ya nanti hasilnya nggak bagus juga, harus dimaklumi. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya akhiri saja ya. Terima kasih. Sekali lagi nanti ingatkan saya kalau saya belum share yang Google Drive ya, buat Anda yang di laptopnya masih belum terinstall MATLAB. Jadi supaya tidak ada alasan, Pak, saya belum bisa bikin karena saya di laptopnya tidak ada MATLAB. Ya, nanti saya share di WA Group ya. Untuk yang Google Drive silahkan, lumayan gede 11 GB, siapkan saja kuotanya ya, dan silahkan di setup. 11 GB itu berarti berapa ya? Hah? Beli yang berapa tuh data? 80.000? Iya ya, 85.000. Kalau Telkomsel berapa tuh? Ya kalau di rumah Anda sudah ada WiFi ya, misalkan IndiHome ya enak. Oke, gitu aja ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.